Menurut orang bijak, tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Baik, kesempatan kali ini saya ingin membagikan video momen di mana Ngabalin kena skakmat oleh Rocky Gerung ketika mereka membahas tentang regulasi perundang-undangan yang berkaitan kemarin tentang posisi itu bisa kita giring kepada penjelasan, itu kita bisa giring kepada penjelasan tentang bagaimana posisi seorang presiden ataupun wakil presiden di saat momen-momen pemilu kada sekarang misalnya. Apakah yang sempat kemarin viral itu yakni Pak Prabowo mengendorse salah satu calon dari Jawa Tengah, ya kata Rocky Gerung ya mestinya itu harus dalam keadaan cuti. Jadi ketika tidak cuti berarti itu melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, tak lupa pula saya membagikan video seputar ada parodi, ada pembahasan tentang lapor masuk Wapres yang banyak dikaitkan dengan laporan masyarakat tentang Fafa. Nah, ini nih keren. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. You nggak bisa bilang kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Ya. Saya tidak bilang pemerintah, Rocky. Apa? Saya tidak bilang. Dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata sekarang pemerintah? Saya mau terangkan itu. Ya. Dari mana? Ini mau kasih kesempatan Rocky dulu. Kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari sumber orang. Ya, bagaimana regulasinya ada? Sehingga undang-undang dan peraturan mengatur tentang kapan capres itu cuti dan lain-lain sebagainya kan diatur dalam undang-undang. Dan itu sudah dilakukan oleh. Iya dong. Emang mau dibikin suka-suka? Ya? Bagaimana mungkin ada seorang calon presiden, wakil presiden bisa lolos di satu lembaga independen, lembaga mandiri yang namanya KPU, kemudian dia bisa ikut kompetisi. Hari ini berteriak mereka di Mahkamah Konstitusi. Kan sesuatu yang di luar daripada rasional berpikir orang-orang sehat. Bung Rocky ini prinsipil atau seperti kata Bung Ngabalin tadi? Kenapa dia jadi prinsipil? Karena petahana presiden tidak cuti. Kan itu problemnya kan. Tapi dipersoalin lagi. Kan Mahkamah bilang begitu betul. Tapi tadi saya katakan secara etis kan kita mau naikkan kualitas politik kita kan. Taraf kita berdemokrasi nggak terlalu diatur dengan hukum itu. Ada ethical imperative dari manusia untuk sedikit beradab. Kalau misalnya yang lakukan kebijakan itu bukan presiden, tapi wakil presiden misalnya, kan lebih enak tuh. Karena presidennya cuti. Sekarang presiden ambil keuntungan dari surplus kekuasaan itu. Itu soalnya. Jadi itu yang membuat orang merasa bahwa ada yang tidak sopan kelakuan presiden itu. Meskipun itu sah dan legal secara hukum, Bung Rocky. Legal, tapi tidak legitim dalam proses politik. Bicara etik gimana Anda melihat ya itu faktor masalahnya. Kan faktanya adalah petahana masih punya power. Lawannya oposisi tidak punya power. Jadi dia bisa pakai itu dengan sendirinya. Power tends to corrupt. Itu dalil yang udah dikelotokin segala macam orang dan masih berlaku. Itu pentingnya cuti supaya lepas dari kemungkinan untuk abuse of power. Harusnya cuti. Masuk akal menurut Anda? Jangankan 8 bulan, 10 tahun cuti. Bukan soal jumlah bulannya, tapi keinginan etis dari seorang petahana untuk mengatakan, oke, saya punya potensi menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu adalah hukum besi kekuasaan. Dan potensi itu terjadi nggak, Bung Rocky? Dari penglihatan Anda dan informasi Anda. Saya sebutin ya, terjadi 0,000 sekian %. Tetapi terjadi namanya. Kalau melihat kapasitas. Prediksi tugas Wapres Gibran sesuai kapasitasnya. Prediksi akurat. Dan isi kantong tas yang ada pada Gibran. Maka menurut saya akan ada 5 tugas strategis. 5 tugas strategis nih. Apa tuh Bang? Satu. Gunting pita, Bu. Kedua, pukul gong. Prediksinya akurat ya.
Lu nggak coba lapor Mas Mufafa tuh. Mas Iya, Mufafa. kemarin lapor Mas Bapres ya. Kemarin ada teman yang iseng Oh, juga. Bapres salah. Mas Bapres, Mas. Iya. Oke. Wah. Kemarin ada teman yang iseng-iseng juga ngirim WhatsApp gitu ya. Intinya nanyain macam-macam aneh-aneh gitu ya. Pertama, Mas Wapres, benar nggak bahwa kasus penculikan itu Pak Prabowo tersangkut juga? Pertanyaan itu. Iseng emang iseng. Nggak dijawab, Mas. Terus ada juga yang iseng, Mas, kapan nih makan siangnya? Saya udah lapar nih. Aduh, agak lain. Kapan dibagi? Akun Fufafa gitu. Banyak akhirnya jadi bahan guyonan publik juga kan. Kenapa gue sebut Mufafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah ada yang minta maaf itu Mufafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Gitu. Yang pakai jet partai itu. Nek, Ini Gibran, Nek. Gibran, Nek, sudah makan belum? Jangan telat makan ya. Ini Gibran, Nek. Sementara tinggal di sini dulu ya. Pokoknya nanti rumahnya akan dibenarkan. Itulah ucapan yang sedang trending dan viral sekarang. Ketika terjadi sebuah perbincangan di dalam kunjungan beliau ketika langsung ke lokasi bencana. Itulah bahasa yang langsung dari hati, yang tidak diatur secara protokoler atau regulasi. Nah, inilah namanya sixth sense, jadi sudah di atas dari rasa hanya simpati, tapi sudah empati. Dia berbicara ya sebagai seorang cucu kepada seorang nenek. Biasanya itu intonasinya itu natural. Kalau biasanya ya mungkin secara protokoler dan regulasi. Oh, ibu sudah makan apa belum? Sudah. Emang lu udah tahu tahu kalau kalau ijazahnya palsu? Udah pernah lihat belum? siapa, Bang? Ya buktinya sampai sekarang nggak berani nunjukin ijazah yang aslinya. Sekarang saya tanya balik, emangnya lu udah pernah lihat ijazah yang aslinya? Ditanya balik ya. Oke, bosku, bagaimana menurut tanggapan kalian? Beberapa video tadi ini yang keren loh. Ada siapa ya namanya yang bisa prediksi Gibran? Cuma yang disebutkan di situ cuma ada 2 poin, yakni gunting pita dengan pukul gong, dan prediksinya ternyata sesuai itu. Agak leon juga itu. Nah, saya pikir apa yang dijelaskan tadi Bung Rocky Gerung itu juga bisa dikaitkan dengan polemik kemarin ketika Pak Prabowo mengendorse salah satu calon gubernur yang ada di Jawa Tengah. Jadi kesimpulannya ialah mestinya Pak Prabowo itu dalam keadaan cuti baru ia bisa mengendorse atau mengkampanyekan salah satu calon gubernur yang ada di sana. Nah, sekalipun dia adalah ketua partai, tapi orang sekarang kenal dia itu sebagai presiden, ya kan? Oke, bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.